Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya adalah Ade Firmansyah dengan NIM 12192100002 dari jurusan Akuntansi Syariah semester 3 kelas A angkatan 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan video part yang keempat, yaitu mengenai membuat laporan keuangan Microsoft Access versi 2 part 6 dengan tema itu membuat kertas kerja atau worksheet. Dari video lanjutan yang part ketiga kemarin, membuat query jurnal umum, laporan jurnal umum, dan laporan buku besar. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Pertama-tama kita masuk ke Microsoft Access-nya terlebih dahulu. Untuk membuat kertas kerja di Microsoft Access, itu tabel yang kita perlukan itu adalah tipe akun, tabel kode akun, dan tabel transaksi. Dan tabel-tabel tersebut sudah kita buat di video bagian pertama. Jadi langsung aja kita ke query baru, kita ke create, lalu ke query design. Nah, ketika sudah muncul kotak show table ini, kita klik tabel tipe akun, lalu tabel kode akun, lalu tabel transaksi. Nah, mungkin jika udah seperti ini kita close aja. Lalu kita pilih tipe di tabel tipe akun. Lalu kita pilih nomor akun, lalu kita pilih nama akun. Lalu selanjutnya kita pilih saldo debit di kolom kode akun, lalu saldo kredit, terus kita pindah ke tabel transaksi, kita pilih debit dan kita pilih kredit. Udah, itu aja sih. Sekarang jangan lupa ya kita klik total yang ada di atas ini. Dan ini yang debit sama kreditnya itu kita ganti dengan sum. Nah, seperti ini ya. Lalu yang lainnya itu biarin aja yang ini. Mungkin bisa kita lihat dulu hasilnya ya. Ini untuk totalnya saya munculkan terlebih dahulu ya. Nah, baik, ini untuk nilainya sudah muncul, sum of debit-nya ini sudah balance. Nilai dari sum of debit dan sum of kreditnya. Lalu ini untuk mungkin yang ini kok gak balance ya? Harusnya ini balance nih. Nah, dan ini kode akunnya juga nggak muncul semua. Oke, mungkin coba kita bisa balik lagi ya ke mode desain. Oh iya guys, ini untuk relasinya diubah dulu ya. Jadi khusus query ini, relasi tabel transaksi dan kode akunnya itu jangan lupa untuk dirubah dulu ya. Pilih yang nomor 2. Oke, mungkin bisa kita cek lagi. Nah ini baru sudah balance ya. Saldo debit dan saldo kreditnya. Sekarang debit dan kreditnya itu sudah balance dan nomor akunnya juga udah muncul semua ya. Ini yang saldo debit dan saldo kredit adalah saldo awal tahun sebelumnya. Sementara yang sum of debit dan sum of credit adalah saldo tahun berjalan. Mungkin jikalau kita jumlahkan antara debit dengan debit dan kredit dengan kredit,
maka dia akan menjadi neraca saldo. Tapi mungkin di sini saya nggak akan membuat neraca saldo ya. Saya di sini mungkin langsung membuat neraca saldo disesuaikan. Caranya gimana? Nah, di sini saya mungkin akan membuat kolom baru. Katakanlah namanya disebut neraca saldo disesuaikan atau biasa disingkat NSD debit. Jumlah datanya itu diambil dari penjumlahan antara saldo debit dan saldo kredit ditambah dengan sum of debit dikurangi dengan sum of credit. Kita klik buildernya. Nah, saldo underscore debit kurangi saldo underscore kredit. Lalu ditambah sum of debit terus dikurang sum of credit. Nah, seperti ini. Oke, kita klik OK aja. Nah, udah gitu, mungkin bisa dilihat hasilnya ya. Nah, ini untuk enter parameter value-nya, kita klik OK aja. Oke lagi. Nah, di sini kelihatan hasilnya memang masih salah ya. Angka yang minus-minus ini harusnya dia ada di kolom kredit. Dan dari nama akunnya aja udah kelihatan dia harusnya itu di sebelah kredit. Oke, mungkin akan saya betulkan dulu. Saya mungkin di sini akan menghilangkan angka yang seharusnya tidak ada dengan menggunakan fungsi if. Perhatikan ya, jadi logikanya seperti ini. Jika saldo debit dikurangi saldo kredit ditambah dengan sum of debit dikurangi sum of credit, hasilnya kurang dari 0, maka jadikanlah dia 0. Tetapi jika lebih dari 0, maka hitunglah jumlah saldo debit dikurangi saldo kredit ditambah dengan sum of debit dikurangi sum of credit.
Ini udah selesai ya, langsung kita klik OK lagi aja. Lumayan panjang juga ya rumusnya. Ya memang agak pusing sih di bagian ini. Tapi mudah-mudahan bisa dimengerti lah ya. Oke, mungkin bisa kita lihat hasilnya. Oh ya, uh, untuk itu group by-nya itu diubah menjadi expression terlebih dahulu ya. Supaya dia tidak muncul enter parameter value lagi. Lalu langsung aja kita klik run. Nah, ini udah ada ya. Di sini hasilnya itu udah nggak ada lagi hasil atau angka yang minus. Tinggal masalah angka yang hilang ini. Ini, 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 dan lain-lain sebagainya. Angka yang tidak muncul ini karena Microsoft Access ini tidak sama seperti Microsoft Excel ya, yang bisa menjumlahkan kolom kosong dengan kolom yang berisi angka. Di Microsoft Access atau kondisi blank atau kondisi yang tidak ada angka seperti ini disebut dengan kondisi nol. Jadi untuk bisa dijumlahkan, kondisi nolnya itu harus didefinisikan sebagai nol dulu. Caranya gampang aja. Kita kembali ke mode design view. Mungkin di sini kita bisa memakai fungsi NZ untuk menyelesaikan kasusnya ini. Kita ke builder. Kalau mau tahu fungsi NZ, mungkin bisa lihat video di YouTube atau mungkin bisa lihat tonton video tutorial saya. Nah, rumus fungsi NZ ini adalah NZ dalam kurung varian titik koma varian if null, di mana varian itu adalah nama kolom yang ada kondisi nullnya, sedangkan value if null adalah nilai yang akan kita berikan untuk mengubah kondisi null tersebut. Nah, dalam kasus ini penerapan fungsi NZ adalah sebagai berikut. Mungkin di sini saya akan menyisipkan fungsi NZ ini di antara fungsi if. Jadi mungkin langsung diperhatikan saja ya cara penulisan rumusnya.
seperti ini ya rumusnya. Bisa kita klik OK. Nah, udah selesai. Mungkin tinggal kita coba lihat hasilnya lagi terlebih dahulu. Kita klik run. Nah, ini ya. Ini udah ada hasilnya. Dan hasilnya pun juga udah benar. Mungkin tinggal masalah formatnya aja. Tinggal kita ganti jadi currency. Kita balik ke mode design view, lalu kita klik ini ya, property sheet, lalu kita ke format sini, kita klik currency. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi ya di sini. Nah, ini. Jadi untuk neraca saldo disesuaikan untuk kolom debit, kita udah berhasil ya. Kita tinggal di bagian kolom kreditnya aja. Nih, ini udah berhasil nih. Bisa dilihat ya dari totalnya keseluruhan. Nah, mungkin yang selanjutnya kita tinggal membuat neraca saldo disesuaikan di kolom kredit. Kita balik lagi ke kolom design view. Mungkin untuk NSD di kolom kredit ini bisa dikatakan lebih mudah, karena bisa tinggal kita copy paste, lalu kita pindahkan di kolom yang di sebelah kredit, kemudian tinggal kita ubah sedikit-sedikit aja ya. Klik builder. Nah, nih. F kredit Z saldo debit. Tambah
Oke, mungkin ini udah selesai ya rumusnya. Tinggal kita klik oke. Nah, ini udah jadi ya. Lalu untuk grup by-nya sendiri juga kita ubah menjadi expression. Kita klik di sini. Lalu untuk formatnya sendiri juga diubah, yaitu menjadi currency. Ya, menjadi currency. Kita klik di sini currency. Oke. Baik, mungkin bisa kita klik run lagi. Nah, lalu ya, saya rapikan terlebih dahulu untuk NSD kreditnya. Baik, nah ini juga udah balance ya antara yang debit, NSD debit dengan NSD yang kredit. Ini sama-sama sudah balance. Mungkin bisa kita simpan aja untuk kertas satu yang ini. Kita beri nama dengan nama kertas kerja 1 atau worksheet. Kertas kerja 1. Oke. Nah, ini udah save ya atau tersimpan dengan sendirinya. Lanjut ya. Berikutnya di dalam kertas kerja ini kita akan menambahkan kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, supaya query-nya itu tidak terlalu melebar, jadi untuk laba rugi dan neraca kita akan membuat satu query lagi. Langsung aja kita ke tab create, terus ke pilih query design. Lalu kita ke tabel queries, lalu kita masukin kertas kerja 1, tabel kertas kerja 1. Lalu kita close aja, lalu kita masukin field tipe, nomor akun, lalu nama akun, terus NSD debit dan NSD kredit. Nah, cek dulu hasilnya ya. Lalu kita klik run. Nah, sekarang tampilannya ini jadi lebih sederhana ya, dan bentuknya ini juga jadi lebih mirip sama kertas kerja. Ya kan? Tinggal kita tambahkan laba rugi dan neraca saja. Lalu kita balik ke mode design view. Laba rugi itu pada dasarnya berisi pendapatan dan akun beban saja. Di aplikasi ini, akun pendapatan ini nomornya 4 dan akun bebannya itu nomornya 5. Jadi di kolom laba rugi ini kita akan menampilkan nilai dari akun nomor 4, akun pendapatan, dan nilai dari akun nomor 5 atau beban. Selain akun nomor 4 dan nomor 5, nilainya itu harus menjadi 0. Nah, untuk bisa menerapkan kondisi tersebut, caranya adalah dengan menggunakan fungsi logika if. Logikanya adalah jika nomor akun yang kurangnya dari 4, maka nilainya 0. Dan jika akunnya lebih dari 4, maka dia akan mengaktifkan nilai dari NSD debit jika di sebelah debit dan NSD kredit untuk laba rugi yang di sebelah kredit. Oke, jadi mungkin langsung kita tuliskan rumusnya aja ya. Simak baik-baik rumusnya. Kita klik builder, lalu LR debit F nomor akun
debit, lalu nah seperti ini ya, lalu kita klik OK aja. Nah ini sekalian aja mungkin untuk laba rugi yang di sebelah kreditnya, minusnya tinggal di kopas aja, lalu tinggal dirubah sedikit aja. Kita klik di sini, LR, kredit. Nah lalu kita ke builder ya. Nomor akun kurung dari 4, nol, maka dia NSD kredit. Nah oke, mungkin bisa kita coba yuk lihat hasilnya terlebih dahulu. Kita klik run. Nah ini nah ini berhasil ya. Nah ini mungkin udah berhasil ya, mungkin tinggal formatnya aja yang masih kacau. Mungkin untuk itu tinggal kita ubah aja ke format currency agar bisa menjadi lebih baik itu hasilnya. Mungkin kita bisa kembali lagi ke mode tampilan design view. Kita klik label design view, lalu kita ke debit, lalu untuk tampilan formatnya kita ubah menjadi currency. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan kredit, LR kredit. Kita ubah menjadi ke bentuk currency. Mungkin kita bisa lihat dulu hasilnya ya. Nah ini udah berhasil ya, berarti satu lagi tinggal membuat atau membuat neraca yang di sebelah debit dan neraca yang di sebelah kreditnya, seperti itu. Kita balik lagi ke mode design view, lalu untuk yang neraca mungkin sama, pakai fungsi logika if, tinggal dikopas aja dari yang laba rugi tadi, cuma nanti logikanya dibalik.
Kalau tadi kan jika nomor akunnya kurang dari 4, maka nilainya 0. Tapi kalau di sini, jika nomor akunnya lebih dari 4, maka nilainya 0. Bisa dibuat dulu ya. NR debit. Debit. Klik builder. NR debit if kurung nomor akun lalu 4 0 debit. Nah, mungkin seperti ini ya. Lalu bisa kita klik OK. Untuk tampilan formatnya juga jangan lupa kita ubah ke dalam bentuk currency. Oke, mungkin untuk kolom yang selanjutnya kita buat lagi NR credit. Kita klik buildernya. If nomor akun besar 4 NSE credit. Nah, mungkin kalau udah seperti ini kita klik OK lagi. Nah, lalu untuk formatnya juga jangan lupa ya, kita ubah juga ke dalam bentuk currency. Nah, oke, baik, jika mungkin udah seperti ini, mungkin kita bisa ke tampilan run terlebih dahulu, kita lihat hasilnya. Nah, mungkin ini udah sesuai gitu ya, dan udah ada gitu hasil atau jumlahnya, dan udah benar juga, berarti udah selesai. Tapi jangan lupa ya, untuk query-nya juga disimpan terlebih dahulu ya.
9. Yes, kita simpan. Namanya query kertas kerja 2 atau worksheet kertas kerja 2. Lalu kita klik oke. Mungkin kalau udah begini tinggal kita buat dalam bentuk reportnya aja ya. Udah nggak susah sih kalau kita buat dalam bentuk reportnya. Bentar ya. Langsung aja kita ke tab create, lalu kita pilih report. Nah, ini udah langsung membentuk aja. Tinggal ngasih urusan rapi-rapi dan ngasih jumlahnya aja. Seperti itu. Lalu kita klik, sebelum ngasih jumlah, kita klik terlebih dahulu. Kita klik terlebih dahulu add a sort berdasarkan nomor akunnya. Nah, seperti ini. Ini udah berurut ya untuk nomor akunnya sendiri. Lalu kita klik more-nya biar nanti tab totalnya itu kelihatan. Lalu kita klik with type total. Lalu totalnya rubah dari tipe menjadi NSD debit. Kemudian checklist show grand total. Lalu kita klik lagi more. Tipe, lalu NSD credit, lalu kita checklist show grand total. Selanjutnya juga tipe, kita checklist LR debit, lalu show grand total. Yang selanjutnya more with totals, klik kredit, lalu show grand total. Ini yang selanjutnya more totals, tipe NR debit, kita checklist show grand total. Lalu yang ini juga sama aja, checklist total on-nya, kita klik dan yang terakhir adalah NR credit, kita checklist. Nah, mungkin udah. Mungkin tinggal kita jumlahkan aja, tinggal kita lihat gitu masing-masing jumlahnya. Kita tinggal lebarin aja supaya nanti nilai totalnya itu terlihat gitu.
Nah, ini udah terlihat ya. Dan hasilnya pun sudah balance. Nilai totalnya itu udah kelihatan jelas. Jadi mungkin kita tinggal munculin nilai laba ruginya. Mungkin bisa kita rubah aja dulu ke mode design view. Nah, sebentar ya. Nah, seperti ini mungkin bisa kita tambahin satu buah text box. Nah, seperti ini. Lalu kita geser terlebih dahulu ya. Kita geser ke kita geser ke sini biar terlihat rapi. Sebentar, mungkin bisa saya rapikan terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Dan yang paling penting mungkin itu adalah nama di property sheet-nya itu harus dirubah menjadi laba rugi bersih. Oke. Sekarang mungkin kita tinggal nyari nilai laba ruginya aja. Seperti itu. Karena namanya ini kan sudah dirubah menjadi laba rugi bersih. Jadi kita tinggal mencarinya saja. Mungkin teman-teman udah pada tahu kalau rumus laba rugi itu adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Total pendapatan di sini, nama propertiesnya adalah akses total debit, dan ubah nama property sheet-nya adalah akses total debit. Baik, kita ke control source, kita klik titik 3 ini. Jadi nilai labanya adalah akses total kredit dikurangi dengan akses total debit. Cari di sini akses total LR kredit. Nah, ini ya. Lalu dikurangi akses total LR debit. Nah, mungkin bisa kita klik OK. Nah, seperti ini. Kalau udah begini sih biasanya hasilnya benar ya. Semoga aja benar ya. Kita klik, kita ke layout view-nya terlebih dahulu, kita cek. Nah, ini udah benar ya. Udah ada jumlahnya. Lalu kita ke mode tampilan design view lagi. Tinggal formatnya aja, mungkin diubah ke
ke dalam bentuk currency, kita ke property sheet, format, currency. Nah, ini currency ya. Mungkin kita bisa merapikannya terlebih dahulu. Kita ke home, tinggal ditebelin, kita kasih rata kanan, tebalkan, lalu kita kasih warna hitam. Nah, oke, kita kembali lagi ke tampilan layout view-nya. Kita lihat terlebih dahulu. Ini kita silang aja ya. Nah, jadi untuk laba klinik Dr. Farhan tahun ini adalah sebesar 88.510.000. Oke, baik, kita ke mode tampilan design view lagi. Mungkin kita pindahkan saja ke sini ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk teksnya sendiri kita ubah menjadi laba rugi bersih. Nah, kita ke tampilan home lagi, kita bold, lalu kita beri warna hitam. Nah, mungkin kita bisa ke tampilan layout view-nya lagi untuk melihatnya. Nah, ini udah cukup terlihat jelas ya. Laba atau rugi bersihnya sebesar 88.510.000. Berikutnya kita berarti tinggal nge-balance neraca. Kita kembali ke mode tampilan design view lagi. Pertama-tama kita kopas dulu nilai kotak laba ruginya. Terus kita kebawahin ke jumlah neraca kredit.
copy, lalu kita pindahkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian neraca yang NR dapat ini juga kita duplikat, lalu kita simpan di baris yang paling bawah. Nah, seperti itu. Lalu kita pindahkan ya. Pindahkan. Kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Kalau udah begini, tinggal kita siapin text box satu buah lagi. Kita ke report design, lalu kita klik ini nih, text box. Nah, untuk menyimpan nilai kredit ditambah laba. Lalu ini untuk labelnya kita ubah atau kita ganti menjadi harta sama dengan utang ditambah modal. Tambah modal. Nah, seperti itu. Ini kita lebarkan lagi. Nah, begini. Harta sama dengan hutang tambah modal. Lalu mungkin sebentar ya. Nah, ini udah sesuai. Kita tinggal ke sini, lalu kita warna menjadi hitam. Nah, seperti itu. Baik, jika udah mungkin kita tambahkan lagi text box-nya. Kita butuh text box satu kali lagi. Itu yang unbound. Nah, lalu yang teks ini kita cut aja. Lalu yang ini kita pindahkan.
Kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini ya. Nah, seperti itu. Lalu mungkin untuk control source-nya, kita ke property sheet lagi, kita atur control source-nya, kita hitung ya, sama dengan rumusnya adalah akses total NR credit, akses total NR credit. Nah, ini dia akses total NR credit. Lalu ditambah laba rugi bersih. Kita cari di sini laba rugi bersih. Nah, ini dia ya. Lalu mungkin kita klik T. Nah, mungkin bisa kita lihat dulu di tampilan layout view-nya seperti apa. Kita kembali lagi ya. Nah, ini ya. Untuk tampilannya sendiri, ini udah jadi seperti ini. Dan udah dijumlahkan semuanya. Kalau udah begitu, mungkin tinggal di bold, lalu dikasih format currency. Kita kembali lagi ke tampilan layout design view-nya. Kita formatnya itu format currency. Lalu kita ubah juga nih ininya ke dalam bentuk rata kanan, bold, lalu hitam. Nah, mungkin biar lebih efektif atau lebih efisien lagi, mungkin semuanya bisa kita hitamkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini mungkin kita bold, lalu kita kasih warna hitam. Nah, seperti itu. Nah, mungkin seperti ini ya tampilannya. Lalu kita kembali lagi ke mode layout view. Kita lihat hasilnya itu seperti apa. Benar atau tidak ya ini. Nah, hasilnya ini seperti ini ya jadinya. Udah agak lumayan rapih gitu loh ya.
Dan ini hasilnya pun juga sudah jadi. Mungkin di sini kita tinggal headernya aja diubah biar kayak neraca lajur beneran. Mungkin tinggal diperhatiin aja caranya. Ini mungkin tidak terlalu penting sih ya. Baik, jika mungkin memang headernya itu tidak terlalu penting juga menurut saya, mungkin cukup sekian gitu pemaparan video singkat yang dapat saya berikan. Mohon maaf gitu apabila ada kekurangan atau ketidakmengertian gitu dari teman-teman semua gitu. Karena saya juga manusia, punya banyak kesalahan, dan mungkin cukup sekian gitu yang dapat saya sampaikan. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk tampilannya udah jadi ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.